Oke, Mas Admin, kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Malam ini setelah mungkin hampir 3 minggu ya teman-teman kita nggak ketemu karena memang kesibukan saya ke luar kota. Jadi kalau saya keluar kota itu bisa kadang 4 hari, 5 hari, dan kadang dalam 1 hari itu menempuh jarak waktu bisa 1 jam 2 jam. Makanya kadang teman-teman kalau saya bisa stay itu biasanya sudah di rumah gitu. Karena memang kantor saya sebenarnya di rumah. Selama ini saya membangun bisnis saya hanya dari rumah. Tapi dari rumah itu saya buat program kerja dan sebagainya. Dan jadwal selama sebulan, bahkan mungkin selama 1 tahun. Makanya kalau teman-teman ikut training-training saya atau ikut bisnis saya, pertemuan selalu mempromosikan pertemuan. Dan hari ini gimana kabarnya teman-teman? Ayo tulis di kolom komentar kabar Anda hari ini. Bulan Maret ini omsetnya naik apa turun? Silahkan. Atau mungkin omset Januari, Februari gimana? Dari tahun kemarin, apakah sudah dievaluasi? Silahkan diisi di kolom komentar. Omset Anda tahun ini dibanding tahun kemarin. Buat teman-teman yang bisnisnya berkembang, pasti punya catatan omset tahun kemarin ya, bisnisnya. Karena kalau orang sukses tuh biasanya dia mencatat rinci. Saya belajar dari istri saya, dia sangat rinci banget masalah pengeluaran dari penghasilan, taruhlah penghasilan 5 juta. Uang 5 juta itu kemana aja? Gitu. Jadi tahu. Nah, buat teman-teman yang bisnis juga harus tahu, Anda itu omset tahun kemarin sama omset tahun sekarang itu bagaimana, gitu loh. Kalau Anda nggak punya catatan, ya wassalam. Anda mau ikut training kemana-mana juga bisnisnya nggak akan berkembang, karena Anda nggak punya grafik, gitu. Silakan teman-teman yang mau tulis di kolom komentar omset Anda tahun kemarin sama tahun sekarang gimana? Maksudnya bulan Januari, Februari kemarin. Ada yang berani nulis? Ya, Cahaya mungkin Januari meningkat, Februari anjlok. Ya, apakah sudah dicek Bu Cahaya masalahnya? Jadi teman-teman harus tahu ya, harus paham sama sebenarnya teman-teman bisa belajar dengan kondisi tubuh. Saya beberapa bulan terakhir ini gampang sekali kena flu, sakit ya. Kenapa? Ya setelah saya cek ternyata saya masih kena sindrom masalah mental saya gitu loh. Jadi sejak ibu saya meninggal itu saya kayak nggak punya pegangan gitu loh. Nggak punya pegangan dan ternyata itu penyakit mental. Pengaruhnya ke mana? Ke diri saya. Tapi saya belajar mengikhlaskan, saya belajar sharing dengan istri saya, ya itu hanya sebulan 2 bulan ini, insya Allah saya akan lalui. Karena saya jujur sampai usia saya di atas 40 tahun ini, saya jarang sekali sakit gitu loh. Kenapa? Karena memang komitmen saya, semangat saya sangat luar biasa. Saya selalu bersemangat di setiap saat. Tapi memang orang kan pasti ada jedanya.
Nah, sama kayak bisnis ya teman-teman. Anda mungkin di bulan Januari naik, Februari anjlok. Itu harus dicek masalahnya. Permasalahan utama itu sebenarnya ada satu teman-teman, konsistensi. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih konsisten itu. Kenapa itu penting dalam bisnis, dalam setiap kita melangkah dalam hidup. Ya, kehidupan, bisnis, agama, itu sebenarnya tentang konsistensi. Teman-teman yang agama Muslim, nah tadi sudah sholat maghrib, terus Isya 5 kali sehari sholat 5 kali ya. Itu kan konsistensi. Dan kalau ditanya apakah Tuhan Allah itu minta kita sholat, nah, kira-kira menurut teman-teman yang sekarang hadir ini, sembahyang sholat itu kebutuhan Tuhan atau kebutuhan kita? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman coba renungkan, Anda itu sembahyang 5 kali sehari, atau buat yang non-muslim, Anda ke gereja, ke pura, ke wihara, itu Anda sembahyang itu kebutuhan kita atau kebutuhan Tuhan kita? Ini kita bisa kembalikan kalau memang kebutuhan kita. Kira-kira teman-teman pengen punya penghasilan berapa? Atau teman-teman saat join di suatu bisnis, atau teman-teman punya bisnis sekarang, terserah ya. Teman-teman pengen punya penghasilan berapa? Itu kebutuhan kita atau kebutuhan orang lain, atau kebutuhan istilahnya orang tua kita, teman-teman. Coba Anda renungkan. Jadi coba teman-teman hari ini cek sebenarnya kebutuhan teman-teman itu berapa sih tiap bulan. Apakah cuma 5 juta cukup untuk kebutuhannya, kebutuhan pribadi ya, kebutuhan sehari-hari, 10 juta, 20 juta, atau 30 juta. Kira-kira teman-teman sudah paham belum berapa kebutuhannya? Kalau teman-teman tanya ke saya, Pak Rudi, berapa kebutuhannya dalam sebulan? Kebutuhan saya dalam sebulan itu minimal 60 juta, teman-teman. Kok 60 juta? Karena 30 juta itu saya untuk sedekah, teman-teman. 30 juta itu saya sedekah, karena saya minimal sedekah beras itu 3 ton. Terus yang 30 juta buat apa? Untuk gaji karyawan, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan, saya itu minimal dalam 1 bulan itu harus menghasilkan uang 60 juta. 30 juta untuk sedekah, 30 juta untuk gaji karyawan. Berarti kebutuhan saya berapa, teman-teman? Ya, teman-teman bisa hitung. Kalau 60 juta itu pengeluaran saya, berarti sehari saya harus minimal berapa? Minimal 2 juta. Benar nggak? Nah, sekarang teman-teman hitung, kira-kira kebutuhan teman-teman berapa dalam 1 bulan? Silakan tulis, kebutuhan teman-teman dalam sebulan itu berapa? Yuk. Apa hubungannya dengan konsistensi ya? Nanti kita akan bahas, teman-teman. Karena kalau teman-teman sendiri nggak tahu kebutuhannya dalam sebulan, ya Tuhan nggak akan ngasih, teman-teman. Makanya saya selalu berdoa sama Tuhan, ya Allah, saya setiap bulan itu pengeluaran saya minimal 60 juta. Saya minta penghasilan saya minimal 100 juta. Karena yang 60 juta itu sudah harus saya keluarkan. Yang 40 juta harus listrik, saya harus untuk biaya operasional saya harus bayar sekolah anak saya, ibaratnya. Nah, tahu berapa jumlah kebutuhannya? Bu Fardani berapa kebutuhannya dalam sebulan? Rusmiati, Bu Wanti, Bu Iis, Bu Risa, udah tahu berapa kebutuhannya sebulan? Karena kalau teman-teman nanti nggak tahu kebutuhannya, ya Tuhan nggak akan ngasih, teman-teman. 15 juta, yes. Kira-kira buat apa Bu saya 15 juta itu? Bu Iis 8 juta.
Jadi nanti kita akan cross check dengan materi kita malam ini, yaitu konsistensi. Oke, next. Ya, Bu Wanti kebutuhannya 20 juta. Kira-kira buat apa nih Bu Wanti, Bu Iis, Bu Cahaya tadi? Jadi menurut KBI, konsisten adalah tetap tidak berubah-ubah, taat asas atau ajek kalau orang Jawa bilang ya. Konsisten juga berarti selaras atau sesuai. Konsisten digambarkan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama untuk waktu yang lama. Ketika sesuatu terjadi lagi dan lagi, itu terjadi secara konsisten. Ini menurut Wikipedia ya teman-teman. Jadi teman-teman di awal harus tahu kebutuhannya. Ada yang 15, ada 8 juta. Nah, kalau tadi teman-teman tanya Pak Rudi berapa kebutuhannya? Jujur saya hampir 100 juta teman-teman. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang 60 juta, 60 juta itu dibagi 2, 30 juta untuk sedekah, 30 juta untuk gaji karyawan. Nah, yang 40 juta ya lain-lain lah kebutuhan saya. Teman-teman bisa lihat, saya setiap saat mesti keluar kota, naik pesawat, bawa mobil dan sebagainya. 5 juta bayar kredit, 5 juta bayar arisan. Ya. Kalau bisa mulai dibalik ya Bu Wanti, kreditnya mulai dikurangi. Kalau bisa 5 juta sedekahnya. Saya 20 juta untuk kebutuhan anak 4 orang, 15 juta, 5 juta lain-lain. Yes. Jadi teman-teman upayakan jangan kredit ya, harus cash. Pak, nanti kalau nggak kredit nggak mampu Pak beli. Jangan punya prinsip seperti itu. Saya kalau tos-tosan tuh sama Tuhan. Saya sedekah. Kalau kredit Anda 5 juta, berani nggak Anda sedekah 5 juta? Tapi saat Anda sedekah 5 juta, katakan tahun ini saya harus punya beli mobil ini. Atau kalau perlu 5 juta ini saya sedekah, tahun ini saya mau beli rumah. Teman-teman harus berani seperti itu. Teman-teman ditarget sama manusia, sama bank aja berani. Kenapa teman-teman nggak berani nargetkan diri kepada Tuhan? Bu Iis 8 juta, Pak Bos bayar cicilan 3 juta, apa tadi ini? Arisan 1 juta, sedekah 500.000, kebutuhan dapur 500.000, kebutuhan ibu 1 juta, kebutuhan bapak 1 juta. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 7 juta cicilan. Oke. Berarti kalau bisa Bu Iis, penghasilan Anda jangan 8 juta, harus 10 juta. Yang 2 juta untuk apa? Untuk sedekah. Teman-teman, ya saya bukannya sombong ya. Saya belajar teknik ini sudah 10 tahun terakhir ini teman-teman. Saya butuh sesuatu hal, itu yang saya gedein sedekahnya dulu. Jadi saya beli sesuatu hal itu nggak ada yang cicil, kredit, dan sebagainya nggak ada. Saya bayar kontan semua. Karena apa? Karena saya yakin Tuhan itu bersama saya. Makanya saya gedein sedekahnya. Dan saya menganut ilmu akan diganti minimal 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Makanya kalau teman-teman jadi saya, kebutuhan saya 100 juta ya, alhamdulillah terpenuhi. Kenapa? Karena saya berani sedekah 30 juta. Dan saya yakin 30 juta ini akan menghasilkan minimal 100 juta. Nah, itu insya Allah. Oke, lanjut Mas. Mengapa seseorang memutuskan untuk stop atau berhenti? Oke, lanjut. Ya, alasannya yang pertama nyasar, bingung. Makanya tadi saya bilang ke teman-teman, kebutuhan teman-teman tuh berapa sebulannya? Kalau teman-teman sendiri nggak paham kebutuhannya sebulan, maka teman-teman akan nyasar, nggak punya target, kerjanya juga asal-asalan, impiannya juga nggak jelas. Tapi kalau orang-orang sukses, itu rata-rata impiannya sangat jelas. Saya bulan ini harus gaji orang ini. Saya kemarin ke pabrik ya, teman-teman mungkin kalau lihat postingan saya di Facebook, saya ke pabrik kan. Pabrik itu punya karyawan sekitar 200.
200 orang karyawan. Dan kebutuhan dia untuk gaji itu minimal 800 juta, teman-teman. 800 juta. Itu baru untuk gaji ya. Belum untuk bayar listrik, belum untuk pengikutan produk, belum untuk K3, keamanan, kebersihan, dan sebagainya, belum pajak. Teman-teman bayangin, teman-teman. Semakin orang sukses itu, kebutuhannya semakin tinggi. Gitu loh. Pabrik itu, saya kemarin tanya, berapa sih Bu kebutuhannya? Minimal 800 juta, itu untuk gaji aja, Mas. Wah. Dan waktu itu saya langsung, ternyata saya masih kecil kebutuhan saya. Kebutuhan saya hanya 100 juta. Ini pabrik kebutuhannya 800 juta. Luar biasa. Tapi karena pabrik yakin, dia bisa gaji 200 orang, Allah kasih. Kasih. Karena setiap rezeki orang yang kita berasal dari kita, itu kita bisa kasihkan. Nah, makanya teman-teman harus punya target. Kalau ngasih orang tua, itu jangan 1 juta. Kasih orang tua itu 2 juta, 3 juta. Toh nanti kalau kita ngasih orang tua, biasanya akan balik lagi ke kita kan. Biasanya kalau kita datang ke orang tua pasti ngasih uang ke anak kita kan, seperti itu. Ada juga orang yang berhenti karena bingung. Saya yakin banyak teman-teman yang hari ini masih bingung dalam bisnisnya. Saya banyak sekali dapat curhatan, Pak, saya sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di bisnis. Kenapa penghasilan saya nggak nambah-nambah ya? Ya saya tanya balik, Anda sudah punya impian belum? Sudah punya dream book belum? Sudah punya kebutuhan belum? Sudah tahu apa yang harus dilakukan belum? Ya kalau nggak tahu, Anda mau bertahan di bisnis yang Anda geluti saat ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Anda nggak akan punya prestasi, gitu loh. Nggak akan punya prestasi. Coba teman-teman, dari 40 orang tulis di kolom komentar, Anda menjalankan bisnis ini sekarang sudah berapa tahun? Dan berapa hasil yang sudah Anda dapatkan? Silakan, saya kasih waktu sambil kita dengerin Anda. Kebutuhan apa? Anda sudah bisnis yang Anda lakukan saat ini sudah berapa lama dan berapa penghasilan sudah Anda dapatkan? Silakan tulis. Oke, teman-teman, mohon maaf tadi di tempat saya lagi adzan, jadi sambil nunggu adzan selesai, teman-teman tadi tak suruh ngisi komentar ya. Oke, ada Pak Beli 5 tahun mungkin penghasilan kurang lebih 2,2 miliar. Thank you. Sama-sama Pak. Ada Bu Rosmiati sudah 2 tahun belum bisa memenuhi kebutuhan.
Apa kendalanya Bu Rosmiati? Kendalanya, jadi Anda harus tahu penyebabnya apa. Jadi jangan sampai kita itu ibarat orang tuh masuk ke lubang yang sama. Sudah tahu hal ini tidak menghasilkan, masih dilakukan saja gitu loh. Ibaratnya kayak teman-teman jalan dari rumah mau ke masjid. Sudah tahu perjalanan 1 kilo. Nah, tapi teman-teman sholatnya apa nunggu adzan selesai baru berangkat, ya pasti akan terlambat gitu. Jadi hal-hal seperti itu harusnya dievaluasi. Selama 2 tahun belum bisa memenuhi kebutuhan, masalahnya apa? Dan kebutuhan Bu Rosmiati selama sebulan tuh berapa aja dan untuk apa aja, itu juga harus paham gitu loh. Jadi kita harus tahu pengeluaran kita itu berapa dan sumber penghasilan kita itu berapa. Itu yang benar seperti itu. Bu Iis 3 tahun di mungkin dapat bonus total 81 juta, 21 HP dan 5 motor. Luar biasa. Ya, maaf nggak ada suara. Ya Bu, tadi saya diem karena lagi mendengarkan. Demi, bisnis pertama dan satunya hanya mungkin baru 2 tahun, penghasilan total 80 juta. Luar biasa. Oke. Mufira, sudah 4 tahun 3 bulan, penghasilan 8 miliar lebih di luar keuntungan stokis. Alhamdulillah di awal dapat sedikit, tapi disyukuri dan terus fokus evaluasi diri. Oke, luar biasa. Ya, kira-kira menurut teman-teman ada yang dapat miliaran, ada yang nggak dapat sama sekali, kira-kira apa menurut teman-teman? Coba di komentar, atau mungkin ada yang mau sharing. Kenapa ada yang dapat duit banyak, tapi ada yang nggak dapat duit? Silakan, barangkali ada yang mau sharing. Biar nggak satu arah ya teman-teman. Karena materi saya ini cuma hanya 10 slide, nggak lebih. Jadi kita harus banyak interaksi. Silakan. Ada yang mau bicara? Pak Beli, Bu Rahmaniar, Bu Nuraksana, Bu Iis, Rosmiati atau yang lain? Bu Aziza, silakan. Iya. Bu Mufira, oh silakan Bu, yang present. Silakan Bu. Kira-kira Ya, ada yang dapat duit banyak sama nggak ada dapat duit itu apa permasalahannya? Silakan Bu. Iya Pak, jadi kalau menurut saya Pak, soal hasil yang kita dapatkan itu walaupun kita berada di bisnis yang sama misalnya ya, tetapi dalam yang namanya kita memulai bisnis, apalagi kita pemula itu kita juga tidak hanya sekedar tahu untuk mendapatkan hasil, tetapi bagaimana cara kita mengelola hasil yang kita dapatkan. Apakah ketika kita mendapatkan, kita langsung gunakan uang itu untuk pokoknya langsung habislah pada saat kita mendapatkan, tetapi kalau kita memang mau yang namanya merintis bisnis dan akhirnya bisa besar bisnisnya, itu memang kita harus memanage keuangan itu dengan baik ya, karena habiskan uang di saat merintis bisnis itu dan itulah gunanya kita belajar. Ya, walaupun kita dapat banyak, kita tidak bisa mengatur keuangan, tidak bisa membedakan yang mana keuntungan, yang mana modal, yang tadinya mungkin modalnya lagi sudah habis, sampai keuntungan pun bisa ketarik kalau kita tidak bisa mengontrol ya, mengontrol pada saat kita di awal menekuni suatu bisnis. Jadi kembali lagi harus bisa mengelola keuangan dan harus juga bisa yang namanya kan ke diri bahwa saat ini itu tidak ada itu yang memang langsung untung atau langsung sukses. Saya pun di awal itu pernah mengalami yang namanya kerugian, tetapi setelah saya belajar bagaimana saya mengevaluasi diri untuk memperbarui strategi saya. Itu Pak, menurut saya. Terima kasih. Dalam pengelolaan ini keuangan di awal merintis bisnis, dapat hasil tetapi untuk kadang menikmatinya itu apa ya namanya, kadang itu mendapatkan uang tapi tidak dipakai untuk memutar lagi.
Kadang kan kita misalnya jadi stokis nih, keuntungan stokis itu sebenarnya kita bisa putar lagi, kita masukkan lagi ke dalam modal supaya stok kita bertambah, akhirnya lama-lama besar. Karena akan ada saatnya di mana kita juga bisa menikmati hasil dari payah kita. Tapi kalau untuk di awal itu bisa memang kayak kelihatan tidak mendapatkan apa-apa karena kita memang cara memanage keuangannya itu belum tepat ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Berarti masalah manajemen ya, Bu ya, Bu Niar. Iya, Pak. Di awal, iya. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Sharingnya. Siap. Sama-sama. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau bicara? Pak Beli, silakan. Yang resen. Saya akan menambahkan aja apa yang sudah Bu Niar jabarkan, luar biasa. Tapi buat saya, karena pemikiran dan pola pikir saya simpel, ketika awal kenal Imogen, saya kenal sosok seorang Pak Rudi. Buat saya, apa yang Pak Rudi lakukan itu yang saya kerjakan. Pak Rudi nyetok produk, saya nyetok produk. Pak Rudi menahan diri untuk menunda kesenangan tidak beli mobil, saya juga tidak beli mobil. Dan Pak Rudi nambah aset, saya nambah aset juga. Jadi apa tindak tanduknya Pak Rudi akan saya ikuti terus. Itu yang saya tangkap. Dan yang terakhir, lingkungan sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi buat Anda yang masih merintis, buat Anda yang masih berjuang, percaya aja, Imogen pasti membayar layak dan pantas bagi siapa-siapa tergantung kadarnya. Kayak tadi, niat kita mau ibadah itu tujuannya apa? Jadi sama, niat kita mau berbisnis Imogen tujuannya apa? Pertama nyari kekayaan atau mungkin nyari saudara, kenalan. Yang ketiga mungkin membahagiakan keluarga. Dan saya rasa lingkungan itu adalah faktor penentu dari semua kesuksesan. Bukan hanya di bisnis Imogen, di luaran sana sama juga. Jadi buat Anda yang salah kaprah tentang bisnis, yuk belajar sama ahlinya. Belajar sama yang sudah sukses. Dan yang terakhir, belajar sama yang sudah membuktikan di bisnis Imogen. Terima kasih Pak Rudi. Siap, Pak Wawan, Pak Beli. Terima kasih juga sharingnya. Oke, Mas Admin bisa di-share nggak TikTok DNM ya? TikTok DNM. Bisa ditampilkan TikToknya DNM. Oh iya, Pak, menurut apa tadi gue singkir mungkin. Oke, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat, alhamdulillah per hari ini TikTok Digital Network Marketing DNM itu sudah tembus 50.000. Dan ini organik ya teman-teman, kita nggak injek dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat materi-materi yang kita posting, itu tiap hari kita posting. Itulah arti konsistensi teman-teman. Jadi kalau kita pengen mengharap dapat uang miliaran, tapi kita sendiri nggak konsisten, nggak mau berbuat, melakukan, ya contohnya posting aja. Teman-teman kira-kira sehari posting berapa kali sih gitu loh. Kalau teman-teman tanya kepada saya, Pak Rudi, dari pagi sampai malam apa pekerjaannya? Dari pagi saya itu sudah evaluasi yang kemarin. Kemarin apa ya? Oh, saya melakukan ini. Ternyata hasilnya gini. Terus hari ini saya melakukan apa? Yang harus saya lakukan, itu saya lakuin gitu loh. Itu saya evaluasi gitu loh. Teman-teman bisa nonton video ini yang yang terbaru dari DNM yang hari ini baru diposting. Tolong Mas Admin di post ini ya ini. Play. Bisa membaca teman-teman? Ya. Jadi di video ini kita tulis jalan menuju kekayaan. Punya HP aja sederhana, hanya 2,5 juta di saku. Kalau punya mobil yang 100 juta aja di garasi.
tapi punya investasi itu 1 miliar. Itu jalan menuju kekayaan. Tapi ada jalan menuju kemiskinan. Kita beli HP yang mahal 18 juta lebih, 20 juta dan sebagainya yang terbaru ya. Samsung yang terbaru, Apple yang terbaru dan sebagainya. Terus mobil yang mahal 700 juta. Dan investasi kita hanya 35 juta. Nah, kita tadi bisa tarik benang merahnya kayak Buniar, dia di awal uangnya itu diputar dulu. Kayak Pak Beli tadi, Pak Wawan tadi, dia diputar dulu juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga saya 5 tahun mobil saya hanya Terios tahun 2016, Terios. Tapi uang saya kemana ya? Saya putar, saya untuk nambah produk. Teman-teman bisa lihat, perusahaan saya itu mengawali bisnisnya hanya 3 produk. 3 produk aja, sekarang sudah punya puluhan produk. Kira-kira teman-teman, kalau saya uangnya diinvestasikan untuk produk, kira-kira bisa besar dan berkembang seperti saat ini enggak? Enggak akan teman-teman. Teman-teman bisa hitung. Buat produk tuh yang pertama kita harus buat HQ-nya, hak kekayaan intelektual, itu yang pertama. Kira-kira gratis atau bayar? Itu harus bayar. Yang kedua harus punya itu hak itu paten ya. Terus yang kedua harus bayar izinnya, izin BPOM dan sebagainya. Terus yang ketiga kita harus stok produknya. Kira-kira teman-teman kalau ke pabrik itu bisa buat satu piece atau 10.000 piece. Teman-teman bisa cek minimal 10.000 box kita stok produk itu. 10.000 box, kalau kita punya 20 item berarti kita harus punya anggaran 200.000 box item. Teman-teman bisa cek. Itu semua investasi teman-teman, investasi. Dan saya yakin teman-teman malam ini mau meluangkan waktunya hadir di sini, belajar walaupun gratisan ya, tapi saya yakin teman-teman sebenarnya bukan gratisan karena teman-teman juga harus bayar kuota, bayar listrik, itu pengeluaran juga gitu loh. Nah, tapi kedepannya saya berharap teman-teman mulai berpikir lagi, kira-kira biar saya lebih maju itu apa yang harus saya lakukan ya gitu loh. Banyak hal loh, teman-teman bisa mulai ikut training, selain ikut training bisa mulai beli buku-bukunya. Saya sendiri juga sudah membuat 3 buku tentang passive income, gimana caranya biar Anda bisa dapat passive income walaupun tidur, uang dapat mengalir, dan itu sudah saya praktekkan ya teman-teman. Saya sudah praktek. Jadi saya bukan hanya teori, saya bukan motivator ya, saya aplikator. Karena saya melakukan apa yang saya omongkan. Jadi saya bukan motivator, saya adalah aplikator. Kenapa? Karena saya ngomong berdasarkan apa yang sudah saya lakukan. Saya juga buat buku tentang personal branding, bagaimana membangun brand kita. Karena sebenarnya orang mau beli produk kita itu sebenarnya karena orang itu percaya dengan Anda. Kalau Anda saat ini belum dipercaya, maka bisnis Anda nggak akan besar, teman-teman. Makanya Anda harus bangun brand Anda. Caranya gimana? Caranya Anda mulai benahi media sosial Anda. Bisa Facebook Anda, Instagram Anda, YouTube Anda, atau TikTok Anda. Minimal Anda benahi WhatsApp Anda. Mulai Anda tiap hari buat konten atau buat kata-kata, buat status yang positif. Coba Anda cek hari ini. Status Anda tentang apa? Gitu. Coba buat teman-teman yang pegang HP, buat status di WhatsApp-nya, tulisannya seperti ini. Kalau mendengar nama, contohnya Belly Kurniawan, apa yang teman-teman ketahui tentang saya? Yuk kita buat status bareng-bareng ya. Kalau teman-teman mendengar nama titik-titik apa yang teman-teman ketahui tentang diri saya. Ya. Mana dia? Papi.
Silakan. Pulang. Ini bisa di copy dan Anda pasang status ya. Itu titik-titiknya itu diisi nama Anda. Nah, ini saya pasang WA status juga di WhatsApp nih. Status. Nah, saya sudah pasang status ya teman-teman. Nanti saya juga pasang status di Facebook. Ini saya pasang juga status di Facebook. Bentar. Ya, saya sudah pasang status di Facebook saya dan WA saya. Nah, nanti teman-teman cek 1 atau 2 jam setelah acara ini ya. Nah, itu tentang personal branding. Jadi teman-teman ada yang tadi sudah 2 tahun belum bisa memenuhi kebutuhan, berarti Anda sendiri belum yakin tentang diri Anda. Anda belum menebarkan hal-hal positif kepada lingkungan Anda. Cobalah Anda mulai tebarkan hal-hal positif, minimal dari pasang status yang positif tadi. Anda juga bisa buat konten. Pak, saya sudah tua, Pak. Nggak ada alasan tua. Teman-teman sebenarnya tinggal update konten-konten kita, tinggal di-repost. Silakan. Di-repost aja. Nah, itu hal-hal positif. Lama-lama orang akan tahu, oh, Anda itu seorang pebisnis loh. Anda itu seorang yang sedang jualan produk A. Kira-kira kalau Anda dengar namanya Ustadz, itu orang Islam atau orang non-Islam? Namanya Ustadz. Coba Anda tulis di kolom komentar. Saya yakin semua sepakat kalau yang namanya Ustadz itu pasti orang Islam. Ya. Kalau yang namanya pendeta pasti orang Kristen atau Katolik. Itu yang namanya personal branding, teman-teman. Jadi Anda itu sekarang dikenal sebagai sosok seorang apa? Nah, itu buku saya ada. Ada juga saya membahas tentang MLM. MLM is the king of marketing. Kenapa? Karena di MLM itu kita banyak belajar tentang bisnis, belajar tentang public speaking, belajar bagaimana jadi leadership, belajar bagaimana handling objection, bagaimana mengatasi kendala, bagaimana kita ngatur cash flow, keuangan kita. Anda dituntut belajar banyak hal. Jadi kalau Anda selama 2 tahun ini Anda belum dapat apa-apa, berarti Anda masih kurang belajarnya. Dan bukan hanya belajar ya teman-teman, actionnya juga kurang. Saya yakin Anda yang 2 tahun di Imogen atau di perusahaan Anda sekarang belum dapat apa-apa contohnya. Saya yakin Anda hari ini belum presentasi. Jujur aja, siapa yang hari ini sudah presentasi? Dari 55 orang yang hadir, siapa yang hari ini sudah presentasi? Silakan tulis komentar. Jujur ya. Hari ini dari 55 orang sudah berapa Anda presentasi? Atau Anda nggak presentasi hari ini? Silakan. Kalau Anda jujur, Anda jawab pertanyaan saya. Yang nulis di kolom komentar saya akan doain yang terbaik buat Anda. Tapi yang nggak nulis, saya nggak akan doain. Ngapain Anda sendiri nggak peduli dengan diri Anda, saya doain kan. Mending saya doain orang-orang yang peduli dengan diri Anda masing-masing. Jadi Anda harus jujur, hari ini Anda sudah presentasi belum? Kalau belum, bilang belum aja, nggak masalah. Makanya kalau Anda penghasilannya belum bisa memenuhi kebutuhannya, saya yakin Anda jarang presentasi. Bahkan tidak pernah. Ya, teman-teman bisa baca nih, orang-orang yang tiap hari presentasi pasti penghasilannya di atas 10 juta selama sebulan. Minimal ya.
Sebenarnya gampang kok teman-teman. Kebutuhan Anda berapa? Anda kebutuhannya 10 juta sebulan. Tinggal Anda berapa kali presentasi dalam sehari. Jadi ibarat bisnis itu ibarat kerja. Saya teman-teman, saya itu bekerja itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Jadi saya punya ruangan khusus, kalau saya nggak di kantor, saya di rumah saya. Jadi di rumah saya itu ada meja. Sekarang di meja saya ini, saya kerja dari situ. Saya telepon klien-klien saya, telepon member-member saya, atau prospek-prospek saya chatting. Saya ada 3 HP, teman-teman. Nih, saya bawa 3 HP, dan HP itu semua punya kontak. Bahkan Facebook saya yang kemarin saya bilang, saya tuh pertemanan 5.000 dan mulai saya sortirin lagi pertemanan saya. Ya, ada Ama Kira, alhamdulillah tiap hari presentasi di WA, offline tempat kerja, oke. Amat presentasi online hari ini. Cahaya hari ini presentasi 7 orang, closing 2 dus. Oke, mantap Bu Cahaya. Nur Aisyah, alhamdulillah hari ini sudah Pak Bos ke perumahan, closing Liptin. Yes, thank you. Mufira, alhamdulillah presentasi online dan offline. Follow up member juga. Diding, kebetulan tadi pagi sampai malam bawain seminar dan materi di perkuliahan. Sekalian materi ini saya juga paparkan banyak tentang siap Pak Diding. Wardani saya sudah presentasi, Azizah presentasi 2 kali, yes. Rosmiati saya presentasi lewat WA Group. Iis Japri satu member di WA dan Messenger. Diding presentasi ke 40 orang lebih hari ini Pak, di 2 lokasi, yes. SKR, saya masih presentasi di inbox FB dan WA. Tiap hari minimal 1 orang karena masih kuliah juga, mantap. Demi, Anzar, presentasi online. Siti sudah di grup WA, Arin presentasi dengan mama-mama teman sekolah, 5 orang, yes. Pak Beli tiap hari saya share produk, sambil presentasi 10 orang, yang lama 5, baru 5. Risa presentasi di WA dan FB. Karlina presentasi tadi closing 1 box coklat, oke. Demyati hari ini sudah presentasi. Sinar, IG, WA Group, presentasinya. Iis, oke, Wanti sudah. FB lagi kena blokir ya. Buat FB lagi Bu Wanti, kalau bisa Facebook itu punya 5. Saya punya 5 Facebook ya teman-teman. Facebook pribadi, Facebook tentang saya, alay dan sebagainya. Facebook tentang personal branding saya, Facebook tentang bisnis saya. Jadi saya punya 5 Facebook ya teman-teman. Karena kalau Facebook pribadi saya nggak akan cerita tentang bisnis saya. Paling saya sharing aktivitas saya, seperti itu teman-teman. Jadi harus dibedain. Facebook tuh minimal punya 5. Jadi kalau Anda baru punya 1, kurang. Harus punya 5. Dan 5-5-nya itu harus pertemanannya 5.000. Bayangin teman-teman kalau Anda punya teman-teman 5.000 per 1 Facebook, dan Anda punya 5 Facebook, berarti Anda punya pertemanan berapa? 25. Awalnya baru berapa? Ya. 25.000 Pak. 5.000. Ini apa ini yang ditampilkan ini Mas Admin? Ke materi aja Mas Admin. Ini di konten ya. DNM. Jadi di DNM pun buat konten seperti ini ya teman-teman. Contohnya ini Anda bisa baca. Konten. Ini anak-anak juga band karena udah tembus 50.000K followernya. Oke, Mas Admin, kita back to materi kita. Ade Rafka mau bicara? Mas Admin, Ade Rafka itu mau bicara atau enggak?
Oke, ke materi langsung. Selanjutnya, Mas. Ya, jadi kita harus cari solusinya, teman-teman, dari setiap masalah kita itu. Cari petunjuk, buat peta, panggil konsultan, tanya teman, GPS. Ya, jadi pentingnya Anda ikut training itu sebenarnya Anda bisa nyari solusi. Kalau Pak Rudi kemana nyari solusi kalau ada masalah? Saya sering ikut pertemuan berbayar, teman-teman. Gratisan juga sering. Apalagi saya juga ikut komunitas. Saya ada ikut komunitas Hijrah Coach. Hijrah Coach itu isinya para coaching-coaching. Jadi mereka pekerjaannya itu coaching perusahaan-perusahaan. Dan alhamdulillah saya masuk komunitas itu. Dan teman-teman bisa lihat sertifikasi saya PBHC, CBHC, CAMP itu dari Hijrah Coach. Jadi saya sendiri ya, kalau sedang mentok nyari ide dan sebagainya, saya ke komunitas itu karena sifatnya umum ya. Kalau enggak ya saya ikut training berbayar. Jadi saya butuh apa nih trainingnya? Contohnya saya pengen training tentang media sosial ya, saya ikut training media sosial, atau tentang HRD, saya ikut training HRD, atau tentang PKL, ngelola anak PKL. Nah, kayak besok saya ketemu orang di Bekasi, itu dia ahli di bidang PKL. Nah, saya mau belajar sama dia. Nah, saya nggak tahu bayar berapa. Saya mau ketemu dulu, saya mau belajar bangun SOP PKL yang benar. Seperti itu. Jadi saya juga beli buku. Saya baca buku ya teman-teman. Saya baca buku. Seperti itu. Oke, next. Nah, konsultasi itu menciptakan konsistensi. Sudahkah Anda sapa upline Anda, teman-teman yang punya upline? Sudahkah Anda sapa mentor-mentor Anda? Kalau belum, saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit Anda WA atau sapa mereka. Silakan. Anda sapa mentor atau mungkin upline atau guru Anda atau orang tua Anda. Sapa mereka. Guru-guru SD Anda, SMP, SMA, kuliah, silakan disapa. Silakan disapa dulu mentor-mentor Anda, guru-guru Anda, orang tua Anda, mertua Anda, sapa juga ya, mertuanya Anda, disapa. Silakan, saya kasih waktu. Silakan di WA. Silakan sapa upline Anda, orang tua Anda, bahkan kalau perlu ya manajemen Anda sapa, CS, jangan hanya keluhan aja, ya Anda sekali-kali sapalah mereka. Halo Bu Lili, apa kabarnya? Sehat ya Bu? Nah, ini teman-teman bukan hanya melakukan istilahnya nyapa orang tuh karena butuh, ya, karena ada masalah. Coba sekarang Anda mulai sapa upline Anda, mentor-mentor Anda, guru Anda, SD, SMP, SMA, kuliah, orang tua Anda yang masih punya orang tua, silakan disapa. Anda sapa juga mertua Anda yang masih punya mertua, disapa. Pak, mertua saya di rumah, ya nggak apa-apa. Mau di rumah bareng sama Anda atau orang tua Anda ada di rumah Anda, sapa aja. Itu bagian dari membangun konsultasi. Silakan Anda sapa orang-orang tua Anda, guru-guru Anda, upline Anda, orang tua Anda, mertua Anda, guru-guru Anda, mentor-mentor Anda, sapalah. Guru SD, SMP, SMA, kuliah, kalau Anda masih ingat, masih punya nomornya, sapa. Kalau saya butuh apa-apa, ya enggak, sebenarnya minimal saya seminggu sekali pasti sapa-sapa mereka.
memang nggak bisa. Saya sendiri kalau ditanya Pak Rudi apa melakukan, saya melakukan, tapi seminggu sekali. Gitu. Tapi saya sapa, karena saya nggak mau dicap kalau nyapa kalau ada masalah atau ada maunya. Giliran lagi seneng, lagi banyak uang, lupa kan. Kalau saya enggak. Saya walaupun punya uang atau enggak punya uang pun, saya selalu sapa orang-orang yang berjasa pada diri saya. Ya tadi ada upline, atau mungkin kalau Anda bekerja, manajer Anda, pimpinan Anda, direktur Anda, CS Anda, ibaratnya kalau kerja ya. Kalau Anda hubungan silaturahmi, ya Anda sapa orang tua Anda. Anda harus sapa ya teman-teman, orang tua Anda. Mumpung mereka masih ada. Kalau nggak ada itu kangen. Saya pun kalau ditanya kangen nggak, saya kangen sama orang tua saya, karena saya sekarang udah yatim piatu. Makanya mertua saya pun tinggal satu, Ibu. Nanti juga habis ini saya sapa. Apa kabar, Mak? Gitu. Jadi ayo disapa orang, bukan hanya karena kita itu nyapa karena butuh ya. Gitu. Nah, hubungannya apa ya ini? Materi kita kan konsultasi menciptakan konsistensi. Kalau kita konsisten menyapa orang-orang itu, guru-guru kita, mereka akan mendoakan kita, teman-teman. Kalau mereka mendoakan kita, insya Allah apa yang kita inginkan itu akan tercapai, teman-teman. Ya, Anda aja jarang nyapa guru Anda, mau minta, istilahnya mau minta doa restu ya. Susah. Anda jarang nyapa ibaratnya orang tua Anda, mau minta doanya, ya susah. Makanya Anda belum mencapai apa yang Anda inginkan ya, karena Anda sendiri jarang minta doa restu pada orang-orang yang berjasa pada diri Anda. Nah, ini konsultasi menciptakan konsistensi. Inilah konsistensi, dan kita bisa melihat diri kita itu lewat yang namanya helikopter view. Cobalah Anda di atas dan Anda lihat semua masalah itu dari atas. Tadi sore ada leader komplain masalah bonusnya kepada perusahaan. Ya, saya jawab, kira-kira masalahnya apa? Oh, masalahnya karena sering bonusnya nggak masuk. Setelah dicek ternyata nomor rekeningnya salah. Ada juga yang katanya nggak masuk-masuk. Setelah saya tanya, dia nggak punya M-Banking. Ya, sebenarnya buat teman-teman yang mungkin bonusnya saat ini nggak lancar, banyak faktor ya bonusnya nggak lancar. Karena saya yakin perusahaan sudah bayar tiap hari. Ada yang top leader itu ngakunya bonusnya nggak masuk. Setelah ditanya sudah dicek ke banknya belum? Wah belum, saya nggak sempat ya. Sebenarnya nggak perlu ke bank, Anda harus punya M-Banking gitu loh. Jadi jangan komplain bonusnya nggak masuk tapi belum dicek, di cross check. Ayo di cross check dulu. Banyak sekali kejadian seperti itu yang bilang bonusnya nggak masuk, setelah dicek bonusnya udah masuk. Tapi gara-gara nggak punya SMS banking atau M-Banking, mereka menyalahkan perusahaan. Nah, hati-hati ya teman-teman. Jadi ayo buat teman-teman yang bonusnya nggak lancar, dicek lagi nomor rekeningnya benar apa enggak, yang pertama. Yang kedua, Anda sudah punya M-Banking belum? Kalau belum, ayo segera buat M-Banking. Kenapa? Karena Anda seorang pebisnis. Pebisnis itu Anda harus punya M-Banking. Segera ke bank. Jadi kalau besok belum punya M-Banking, luangkan waktunya besok berangkat ke bank. Jadi besok targetkan, besok saya mau ke bank mau buat M-Banking. Jadi jangan ada keluhan lagi, bonus nggak lancar ya. Alhamdulillah BCA, ya kalau BCA itu pasti lancar teman-teman. Nggak ada yang nggak lancar. Yang nggak lancar rata-rata Mandiri atau BRI. Itu pun sebenarnya permasalahannya karena kadang nomor rekeningnya salah. Makanya kalau Anda posting, Anda masukkan nomor rekening, itu benar-benar kalau perlu minta buku tabungannya atau namanya, nama di KTP atau nama di bank kadang beda, itu masalah juga teman-teman. Ya, makanya kalau Anda posting, pastikan Anda punya KTP dan nomor banknya, foto-foto rekening banknya, biar samain gitu loh. Jadi nggak ada masalah ya.
Karena untuk bonus sampai sekarang nggak ada masalah. Yang masalah berarti Anda atau tim Anda yang tidak melihat nomor rekeningnya benar atau salah. Atau Anda sendiri yang nggak punya M-Banking. Anda harus segera punya M-Banking ya. Mulai besok, luangkan waktu Anda 1 jam untuk buat M-Banking. Oke, lanjut Mas. Ya, konsultasi menciptakan konsistensi. Konsultasi bukan curhat ya. Jadi Anda itu kalau konsultasi itu juga jangan minta pembenaran ya. Jadi kalau Anda tanya, ya biarkan upline Anda atau mentor Anda itu ngasih solusi, tapi jangan mempertanyakan, kok gitu ya. Jadi Anda tanya A, setelah itu Anda tanya lagi, kok gitu ya. Ya kalau Anda bertanya, ya Anda dengarkan, Anda catat gitu loh. Seperti halnya malam ini, kalau memang Anda dapat materi yang bagus, Anda catat. Kalau nggak sempat catat, ya screenshot gitu loh. Saya yakin Anda yang hadir ini yang membawa catatan hanya 1-2 orang aja. Saya bisa lihat dari mata-mata Anda. Bahkan banyak yang nggak mau open kamera, mereka juga ikut, asal-asal ikut aja gitu loh. Kalau orang yang serius belajar, mereka akan open kamera, mereka akan nulis, menyiapkan buku, tulis apa yang harus ditulis, karena ini adalah ajang konsultasi juga. Gitu loh. Makanya kalau Anda hari ini ikut training saya, open kamera aja nggak mau, nulis aja nggak mau, ya mohon maaf, Anda nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa, ya teman-teman. Mohon maaf. Karena posisi Anda bukan posisi sedang belajar. Kalau posisi belajar, Anda siapkan, taruhlah harus minum ya, siapkan minuman depan. Kalau butuh minum, ya minum. Siapkan buku catatan, siapkan ballpoint, atau kalau perlu di screenshot. Itu posisi belajar. Open kamera, seperti itu. Ya, oke, di sini siapkan gambar grup aktif. Jadi Anda harus punya grup aktif. Baru-baru ibaratnya. Nah, itu digrupin sendiri. Terus ada yang peringkat, taruhlah di bisnis Anda ada peringkatnya, mungkin perangkat gold, ya gold sendiri, silver sendiri, diamond sendiri, nah, seperti itu. Saya pun di bisnis saya hanya handle 2 grup yang saya handle ya teman-teman. Yang gold ke bawah, dan gold pun gold ke atas ya. Gold sama emerald itu pun mereka yang sudah jadi pembicara Zoom. Kalau yang belum, saya masukkan grup sendiri. Terus diamond above. Nah, itu untuk diamond ke atas. Karena itu pola pikirnya beda. Antara gold, emerald, diamond, crown itu udah beda. Siapkan data terkini bisnis Anda. Jadi bisnis Anda itu harus punya data. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya Anda presentasi berapa kali, nama Anda bagaimana, begitu. Ya, Pak. Siapkan goal Anda. Siapkan rencana kerja Anda. Bapak. Oke. Bisa gantian saya yang cerita. Ya. Siapkan daftar nama Anda. Jadi namanya kita orang bisnis itu harus punya daftar nama. Pak. Ya. Anu dulu. Ini kan udah beres-beresin ini pas kemarin. Nah, padahal udah masih ada. Oke, bisa gantian saya yang bicara. Ya. Siapkan pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda ketemu upline Anda, mentor Anda, apa pertanyaan Anda? Tulis dulu. Terus kalau perlu Anda bawa buku impian Anda. Dari teman-teman
yang ada di sini yang sudah punya Dreambook berapa orang ya? Ini ada 60 orang. Ya. Jadi teman-teman dari 59 orang ini yang sudah punya Dreambook berapa orang? Kita juga akan lihat pertanyaan yang di Facebook ya. Facebook Live ya Mas Admin di DNM ya. Oke, saya juga akan cek di YouTube pertanyaan. Ya. Jadi teman-teman dari 59 orang ini sudah punya Dreambook berapa orang? Kita juga akan lihat pertanyaan yang di Facebook ya. Facebook Live ya Mas Admin di DNM ya. Oke, saya juga akan cek. Facebook kita live juga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Zoom bermasalah bisa ikut di live kita di Facebook Digital Network Marketing, di YouTube juga bisa nonton di Digital Network Marketing. Pratiwiani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, jadi ini ya teman-teman, saat Anda konsultasi sama mentor Anda itu, siapkan data-datanya. Terus Anda sudah punya goal belum? Rencana kerja, Anda harus punya rencana kerja, gitu loh. Anda pengen bonus 100 juta sebulan, tapi presentasi jarang. Program kerja nggak punya. Kalau teman-teman tanya Pak Rudi punya program kerja nggak? Saya punya. Tiap awal bulan saya sharing gitu loh. Saya sharing pekerjaan saya teman-teman. Bahkan berarti kalau ada yang kosong, teman-teman mau konsultasi atau mau booking diri saya untuk ikut acara, saya siapkan. Gitu loh. Buat teman-teman yang mau tahu agenda kerja saya Maret, nanti saya bisa japri saya. Nah, mau konsultasi pribadi atau apa, silakan. Saya siapkan waktunya ya teman-teman. Saya adalah orang yang gampang dihubungi teman-teman. Sekali lagi saya katakan, saya adalah orang yang sangat mudah dihubungi. Anda menghubungi saya itu dalam waktu 1 kali 24 jam pasti saya respon. Apa itu saya balas WA-nya, atau balas Messenger-nya, atau balas DM-nya, atau di Anda mau telepon saya bisa. Kadang kalau teman-teman WA, telepon nggak kebalas itu biasanya hanya 2. Saya lagi nyetir, atau saya lagi meeting. Karena kalau saya lagi meeting, HP pasti saya taruh. Saya jarang ketemu orang itu pegang HP. Saya anti pegang ngobrol sama orang, saya sendiri sibuk enggak. Karena saya berpikir saya ketemu orang ini hanya bisa 1 tahun sekali atau bisa mungkin seumur hidup sekali. Jadi saya benar-benar menghormati orang yang saya datangi. Jadi saya jarang main HP saat saya ketemu orang. Teman-teman bisa lihat karakter saya seperti itu. Oke, next Mas. Nah, konsultasi menciptakan konsistensi. Konsultasi bukan curhat. Sikap dalam konsultasi. Apa sih sikapnya? Yang pertama, hargai waktu leader upline Anda. Yang kedua, bertanya bukan mempertanyakan. Dan Anda harus percaya dengan upline Anda. Yang ketiga adalah koreksi diri, bukan minder, siap menerima solusi. Jadi Anda harus selalu koreksi diri Anda. Jadi kalau Anda dikasih tahu
A, B, C, D sama upline Anda atau mentor Anda terima. Walaupun itu pahit. Saya dulu pernah konsultasi sama seseorang, orang itu jawab, Anda terlalu sempurna, Mas. Duh, saya berpikir, kenapa terlalu sempurna? Ternyata saya tuh hidup itu harus seperti gini, gitu loh. Dan itu sebenarnya benar gitu loh. Cuma kita namanya di dunia marketing itu kita harus adaptasi. Kita ketemu sama orang seperti apa gitu loh. Mungkin buat teman-teman di awal-awal ketemu saya, Pak Rudi itu orangnya kaku. Benar, saya dulu orangnya kaku, saklek. Kalau orang Jawa bilang. Kenapa ya? Karena waktu itu saya orang perfeksionis. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat gaya saya selalu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya banyak berbicara tuh kalau saya sedang ngisi training seperti ini. Tapi kalau saya sedang ngobrol, saya lebih banyak mendengar. Kenapa? Karena saya akan nge-grab, mencari informasi. Orang ini sebenarnya maunya apa sih? Teman-teman bisa lihat saat saya acara di PSBB ya, tiap Jumat malam. Teman-teman bisa lihat, saya lebih banyak mendengar. Anda bisa cek PSBB dari 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Anda bisa lihat gaya saya. Saya lebih banyak mendengar. Dan yang berbicara siapa? Ya lawan bicara saya. Gitu loh. Itulah cara kita mencari data dari lawan bicara kita. Makanya kalau teman-teman presentasi, itu jangan langsung presentasi bla 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 bla. Jangan. Pasti ditolak. Anda harus cari data dulu. Calon prospek kita itu maunya apa? Oh, dia cuma mau produk. Ya sudah, jelasin tentang produk. Oh, dia pengen punya penghasilan tambahan. Ya sudah, jelasin tentang peluang bisnisnya. Pengen semuanya, jelasin semuanya. Jangan orang itu maunya produk, Anda jelasin tentang peluang bisnisnya. Mumet, udah stroke, dengerin Anda presentasi, tambah stroke. Itu. Makanya kita kalau presentasi itu lihat dulu orangnya, maunya apa. Caranya gimana, Pak? Ya bertanya kepada orang itu. Gitu. Oke. Next, Mas. Nah, konsultasi menciptakan konsistensi, konsultasi bukan curhat, sikap dalam konsultasi secara rutin. Yes. Oke, next. Nah, ini konsultasi kepada sumber, konsultasi kepada upline, leader aktif. Nah, jadi Anda itu cari leader yang aktif ya teman-teman. Kalau di atas Anda sudah nggak aktif, cari yang aktif lagi. Sampai ketemu, Pak, upline saya sudah mati semua, tinggal Pak Rudi. Silakan. Anda mau konsultasi sama saya, langsung silakan. Open. Ya. Silakan, tapi saya lihat dari 59 orang yang hadir ini jarang yang konsultasi sama saya, hanya 1-2 orang. Itu pun kadang saya yang duluan WA. Teman-teman ada yang belum tahu nomor saya? Ya. Ada di sini yang hari ini hadir belum tahu nomor saya? Kalau belum tahu nomor saya, bisa hubungi admin saya, CS ya. Silakan, Anda mau konsultasi pada saya, silakan. Yang berani konsultasi Mr. Rudi pasti sukses karena tamparannya tos ya. Ya, gaya saya seperti itu ya teman-teman. Kadang saya agak kejam, tapi kejamnya orang tua, kejamnya saya itu bukannya saya nggak suka sama Anda, nggak. Tapi saya pengen mengarahkan Anda. Anda biar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan tuh Anda punya apa yang Anda inginkan. Saya sedih tadi ada tulisan Bu Rosmiati, 2 tahun saya belum bisa memenuhi kebutuhan. Ya, buat saya itu sangat menyedihkan ya teman-teman. Itu membuat tamparan buat saya. Padahal saya sendiri merasa saya itu sudah all out bantu teman-teman. Tapi kok masih ada juga tim saya yang nggak dapat apa-apa dari bisnis yang saya ciptakan tuh, apa masalahnya gitu loh. Ada yang sudah dapat miliaran, tapi ada juga yang nggak dapat hasil itu, kenapa gitu loh. Itu yang miris buat saya.
Saya sangat miris jika Anda bisnis di Imogen tapi nggak dapat apa-apa. Saya sangat sedih, teman-teman. Sedih saya. Tapi sedihnya saya juga bingung karena Anda sendiri jarang konsultasi sama saya ibaratnya. Jarang, kalau Anda takut sama saya ya, Anda harus konsultasi sama upline aktif Anda. Anda harus cari upline aktif Anda. Makanya Anda harus tempel upline aktif Anda. Oke. Next, Mas. Konsultasi sama sumbernya. Anda tanya tentang Imogen, langsung ke upline aktif Anda. Atau langsung ke saya akan jelaskan. Saya nggak akan bluffing, nggak akan melebih-lebihkan tentang bisnis saya juga nggak akan over edifikasi, nggak. Bukan tipe saya. Saya selalu ngomong apa adanya. Nggak pernah bluffing. Bahkan kalau memang saya salah, saya ngomong. Kalau memang saya ada hal yang memang ada kendala, saya selalu ngomong gitu loh. Seperti itu. Nah, di sini Anda bisa lihat di bisnis MLM itu ada yang namanya no cross-lining. Apa no cross-lining? Cross-lining adalah Anda konsultasi dengan leader, bukan leader aktif Anda, tapi cross-line Anda, beda keluarga ya. Contohnya A dan C, ini adalah cross-line-nya B dan D. Nah, A dan C itu satu jalur, B dan D ini satu jalur ya. Nah, D tidak boleh konsultasi bisnis dengan A atau C. D hanya boleh konsultasi bisnis dengan B atau leader. Dari gambar ini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ada yang belum paham antara cross-line? Ya. Jadi A tidak boleh konsultasi ke B, A juga tidak boleh konsultasi ke D. A hanya boleh konsultasi ke leader. B dan D tidak boleh konsultasi ke A dan C. B dan D hanya boleh konsultasi ke leader. Itu cross-line, ya. Jadi A dan C ini satu keluarga, B dan B itu satu keluarga. Mereka hanya bisa konsultasi ke leadernya. Antara A, C ini tidak boleh konsultasi ke B dan D. Ya. Kenapa? Karena ibarat keluarga, antara A dan B itu sudah beda keluarga. Makanya konsultasinya kemana? Ke leadernya. Seperti itu. Oke. Lanjut, Mas. Oh, selesai teman-teman. Thank you. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan teman-teman? Saya Pak Rudi. Ya, silakan Pak. Open kamera, langsung bicara Pak. Sudah open nih Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini kan kalau misalkan kita dapatkan cross-line kita curhat sama kita atau konsul di situ apa yang harus kita lakukan Pak? Gitu Pak. Diulangi lagi Pak. Kalau misalkan ada cross-line yang konsul sama kita Pak, gitu, apa yang harus saya lakukan Pak? Gitu. Kalau misalkan ada yang ya, Pak Demi bisa sampaikan ke beliau, Pak. Ini di bisnis MLM kita ada yang namanya no cross-lining. Bukannya saya musuhan sama Bapak, enggak gitu loh. Tapi karakter bisnis Anda sama saya atau Anda dengan upline Anda itu beda dengan saya gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak atau Ibu tanya dulu upline aktifnya dulu gitu. Kalau cuma sekedar tentang produk sih oke lah. Cuma kalau sudah tentang strategi dan sebagainya itu kalau bisa janganlah gitu. Jadi Bapak katakan itu aja. Bapak Ibu silakan hubungi ke upline aktifnya. Kalau nggak ada upline aktifnya ya sudah, ini ada Pak Rudi nih. Atau taruhlah saya nggak bisa jawab ya ada support system yang siap bantu.
Cuma kalau masalah manajemen dan sebagainya ya kita ada CS, langsung hubungi CS. Contohnya apa? Ya tentang stok produk, tentang apa? Bonus kok belum dibayar dan sebagainya. Itu larinya bukan ke crossline atau ke leader tapi langsung ke CS gitu loh. Ya. Seperti itu. Itu aja Pak Demi. Oh iya Pak, ya. Makasih Pak. Sama-sama. Bu Wardani tanya dong, tunjukkan pesonamu ya. Bu Wardani mana ya? Bu Wardani luar biasa ini bisnisnya, perkembangannya ini. Timnya tahun ini lagi ngebut semua. Oke, ada yang mau sharing atau tanya? Kita belajar singkat, padat, jelas, nggak usah terlalu lama. Yang penting kita action, gitulah. Mas admin ada promo yang mau disampaikan? Oke, buat teman-teman yang belum subscribe Instagram Digital Network Marketing, silahkan di subscribe. Nah, ini untuk penjualan meningkat, Anda bisa beli 2 buku. Yang pertama The King of Marketing, yang kedua Make Money Value Slip. Yang biasanya dijual 215, khusus hari ini 190.000 ya teman-teman, 2 buku. Cuma kalau teman-teman langsung pengen 3 buku, teman-teman hanya bayar ke kita 305.000. Dan Anda sudah bisa ikut private coaching saya. Jadi buat teman-teman yang memang serius mau ikut private coaching saya, bisa beli buku saya 3 buku hanya 305.000. Nah, kalau yang ini lagi promo 2 buku 190.000 ya. Cuma kalau teman-teman serius pengen ikut private coaching saya, silakan beli 3 buku saya, 1 paket trilogi passive income saya sebutnya. Ada 3 buku, The King of Marketing, Make Money Value Slip, sama Personal Branding. Itu 305.000. Anda bisa ikut private coaching saya, Anda bisa konsultasi gratis seumur hidup. Seumur hidup ya. Entah saya yang mati duluan atau Anda yang duluan, Anda berhak konsultasi sama saya. Ya. Cuma beli 3 buku saya senilai 305.000, Anda bisa ikut private coaching saya seumur hidup. Ya. Gitu. Itu aja. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Kalau mau beli buku di nomor berapa Mas admin? Silakan. Nomornya kemana? Hubungannya diketik Mas. Ke nomor berapa? Oh ini ada nomornya ya. Diketik aja di kolom chat. Buat teman-teman yang mau ikut private coaching, nanti bisa hubungi CSDNM ya. Nanti manfaatnya apa kalau beli buku Pak Rudi? Yang pertama ya Anda bisa belajar tentang bisnis ini, bisnis yang sudah saya geluti lebih dari 10 tahun. Jadi semua di buku itu saya curahkan bagaimana membangun bisnis, bagaimana membangun personal branding, bagaimana membangun passive income. Nah, itu saya curahkan di buku itu. Nah, buat teman-teman yang media sosialnya belum digarap dengan bagus, kalau Anda malas garap media sosial Anda bisa hubungi DNM juga ya teman-teman. Jadi kita akan bantu buat video-video TikTok Anda, bantu mengolah Facebook Anda, barangkali Facebooknya mau kita bantu olah, atau Instagramnya, silakan. Jadi DNM juga siap membantu mengelola media sosial Anda. Anda bisa lihat media sosial yang dikelola DNM itu banyak banget. Kita sudah menerima job-job dari luar juga. Nah, jadi kenapa kita bangun platform DNM ya? Karena ternyata di Indonesia banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Makanya kita juga kelola beberapa perusahaan, beberapa orang juga yang media sosialnya saat ini belum dioptimasi, kita akan bantu optimasi. Ya, seperti itu.
Itu aja, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Oke, yang mau ikut kelas coaching tinggal beli buku saya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Atau sudah cukup? Ya, DNM kita akan jadikan satu platform besar ya. Kedepannya teman-teman juga akan bisa punya apps-nya, App Store-nya DNM. Kita lagi garap. Kenapa sih kita garap semua, bahkan mungkin kompetitor kita yang mau belajar sama kita ya kita ajari ya. Karena saya melihat bisnis MLM itu sangat luar biasa ya. Makanya kompetitor kita mau belajar sama kita pun kita ajari gitu loh. Apalagi Anda yang downline saya akan ajari 1000 kali lipat komitmennya. Wong yang kompetitor aja banyak yang belajar ke kita, apalagi Anda. Tapi tinggal Anda, semua yang hari ini hadir mau konsultasi sama kita enggak gitu loh. Mau ikut private coaching kita enggak? Mau beli buku kita enggak gitu loh. Kalau Anda sendiri enggak menghargai karya kita, ya kita juga enggak akan menghargai Anda, teman-teman. Gitu loh. Anda sendiri nggak mau belajar, ya kita sendiri nggak akan ngajari orang yang nggak mau belajar itu loh. Percuma, saya ngomong ngoceh 1 jam lebih, Anda sendiri nggak punya respect sama kita. Anda sendiri nggak punya respect sama saya. Bahkan Anda sendiri beli buku saya aja nggak mau kan itu. Sebenarnya, Pak Rudi mau jualan buku? Enggak. Terserah, Anda mau beli buku saya pun saya nggak rugi kok, gitu teman-teman. Saya nggak rugi. Anda mau menjalankan bisnis saya juga nggak rugi. Bahkan Anda mau menjalankan bisnis kompetitor saya juga nggak rugi gitu loh. Karena saya selalu percaya rezeki, jodoh, semua action itu yang menentukan saya. Dan saya yakin apa yang saya ajarkan ini bukan hanya untuk golongan saya, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Jadi buat teman-teman yang serius mau belajar, ayo bareng-bareng kita, ikutin konten-konten kita di DNM, baik di TikTok, Digital Network Marketing, YouTube Digital Network Marketing, atau di Facebook Digital Network Marketing, dan di Instagram Digital Network Marketing. Dan yang mau belajar sungguh-sungguh tentang bisnis MLM, Anda bisa beli buku karya saya. Itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya, dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Thank you, satu. Coach.